Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, walladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kehadiratnya. Setelah kita dibangunkan oleh Allah fajar atau subuh hari tadi, pagi ini kita mengawali lagi dengan tadzkirah. Sebelum kita beranjak kepada aktivitas profesi masing-masing, insya Allah juga bernilai ibadah. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, ada ayat di dalam Al-Quran yang intinya memotivasi kita agar bersemangat, meningkatkan kualitas, sampai dalam ibadah pun. Bahkan dalam ibadah justru harus sangat termotivasi, karena dia adalah modal yang sepanjang atau kekal abadinya makhluk Allah setelah diwafatkan nanti. Ayat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang senantiasa mau meningkat. Bahasa Arabnya jihad, berupaya dan berupaya. Fina, di jalan kami, dalam ibadah kepada kami. Lanahdiyannahum subulana, maka kami akan berikan hidayah banyak jalan, bukan satu jalan, banyak jalan. Wa innallaha, sesungguhnya Allah, la ma'al muhsinin, Allah senantiasa sungguh-sungguh bersama orang-orang yang selalu berbuat yang terbaik, mencari salahnya untuk lebih baik. Mukaddimah ini pemirsa sekalian sekaitan dengan tema yang kita mau coba elaborasi, yakni puncak ibadah. Apa pula orang bilang ya, apa yang dimaksud puncak ibadah? Khususnya di bulan suci Ramadan ini. Memang benar ini tema kita. Puncak ibadah yang kita maksud khususnya di bulan Ramadan, karena nilai atau derajat ibadah di bulan Ramadan dia yang teratas. Dasarnya dari mana ungkapan ini? Dari Allah. Bahwa Allah memuliakan bulan ini dengan mengistilahkan Lailatul Qadar. Itu kemuliaan di situ maksudnya. Itu puncak. Karena nilainya lebih dari 1000 bulan. Yang kedua dimaksud puncak adalah tantangannya. Jadi karena tantangannya luar biasa, bayangkan saja dimulai dari tidak makan, tidak minum, merubah dari kebiasaan kita. Dan ini kaitannya dengan tenaga. Itu yang harus kita off dulu. Maka tantangannya juga puncak. Maka ibadah yang kita lakukan di dalamnya wajar kalau derajatnya atau imbalan dari Sang Maha Pemberi, dari Sang Maha Pencipta, puncak, maksimal. Apa yang dimaksud maksimal dalam hal ini? Lebih daripada rata-rata usia manusia.
lebih. Karena pada saat malam kemuliaan itu di bulan Ramadan. Puncak juga adalah upaya kita di dalamnya, karena tantangannya tadi luar biasa. Kita disuruh beribadah banyak bentuknya. Di saat kira-kira kita harus juga merasakan kepedihan dengan tidak makan, tidak minum itu. Ini tantangan. Maka pagi hari ini kita mau mencoba menyebut atau menggambarkan puncak yang dimaksud dalam ibadah Ramadan ini. Mudah menemukannya pemirsa sekalian. Yang pertama ya, Lailatul Qadar. Itu puncak derajat. Saya sudah menjadikan mukadimah tadi. Allah tegaskan begini kan, Inna anzalnahu, kami menurunkannya, Al-Quran maksudnya, fi lailatul qadar, pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadari. Wahai kalian semuanya, apakah Anda sudah tahu? Jawabnya, belum tahu. Maka Allah yang kasih tahu. Lailatul qadri, malam kemuliaan itu, khairun min alfi syahr, lebih mulia dari 1000 bulan. Jadi ini puncak ibadah. Mendapatkan Lailatul Qadar itu satu kuncinya, kebaikan. Ini yang dijabarkan dalam bentuk niat yang baik, raja terbaik, atau pengharapan dan tawakal kepada Allah yang terbaik. Raja yang terbaik itu adalah penuh keyakinan bahwa kalau kita beramal, pasti dicatat dan akan dibalas oleh Allah jauh melebihi daripada apa yang mampu kita amalkan. Itu maksudnya puncak. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr, lebih mulia daripada 1000 bulan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kira-kira inilah makna kita di bulan Ramadan ini menyikapi ayat surah Al-Ankabut tadi, bahwa orang yang berusaha beribadah yang terbaik di jalan Allah, Allah akan berikan juga yang terbaik atau puncak baginya. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Vano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampan pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Polres Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sudah ada bayangannya atau dasar kita dari tema ini bahwa puncak ibadah pertama adanya Lailatul Qadar yang derajatnya seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, ibadah juga yang sangat dianjurkan di momen Ramadan, terutama 10 terakhir. Lebih khusus lagi 5 terakhir yang ganjil itu. Itu lebih khusus tentu. Nah, kita dianjurkan oleh agama untuk melakukan i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Dari kata i'takafa ya'takifu i'tikafan. Itu adalah lubsu fil masjid, berdiam diri di masjid. Jadi jelas sekali itu i'tikaf. Tempatnya masjid. Dalam rangka taqarruban ilallahi, upaya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi wal akifina warruk'is sujud. Orang-orang yang beriktikaf menenangkan diri. Menyimpan dulu, bukan melepaskan. Bahkan bukan meninggalkan. Menyimpan dulu kesibukan dunia. Profesi kita coba hayati bahwa yang memberikan saya rezeki, yang memberikan saya kehidupan, yang memberikan saya ketenangan, yang memberikan saya akal pikiran itu Allah. Saya akan luatkan waktu khusus untuk ibadah kepada Allah. Bukankah 11 bulan yang lain itu saya maksimal dalam bekerja sebagai bentuk tanggung jawab kepada keluarga. Di bulan Ramadan ini juga tidak sepenuhnya itu saya beriktikaf. Nanti di 10 terakhir, bahkan mungkin ada di antara kita yang ganjilnya. Bahkan biar mungkin cuma malam 21 atau cuma malam 27. I'tikaf kepada Allah. Jadi mengkhususkan ibadah yang memang kita akan ibaratnya ya, kita akan berkeringat mengingat, ya Allah, saatnya saya i'tikaf kepadamu. Saya, apa yang bisa keluar dari saya, baik yang saya infakkan secara zahir, maupun yang saya infakkan dengan bentuk senyum. Senyum itu jangan dikira tanpa perjuangan. Ada perjuangannya. Karena dia tidak akan ternilai kalau bukan dari hati yang baik, yang tulus, yang memang ridho kepada sesama. Bahkan ridho pun, kalau motivasinya tidak ikhlas juga tidak jadi nilai ibadah itu. Karena dalam agama, sedekah juga itu nilainya kalau senyum kepada. Ini butuh perjuangan. Nah, apa kaitannya pemirsa sekalian? Apa yang kita usahakan di dunia ini itu kan dari Allah. Kita saatnya merasakan, ya Allah, sama sekali tidak ada apa-apanya kami ini. Kemarin kami merasa sesuatu. Kami ada posisi seperti ini. Merasa karena kita di Facebook dikenal orang, padahal enggak tuh, kira-kira gitu. Tapi ada perasaan. Pada saat orang i'tikaf itu, ya Allah, tidak ada apa-apanya ini. Apa yang kita mau andalkan? Pada akhirnya, subhanaka faqina adzaban nar. Bahkan kita akan berkata, la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada apa-apanya kami ini, ya Allah. Ayo kita rendahkan spanning, turunkan ya maksud saya. Obsesi yang terlalu tinggi itu, apalagi kalau hanya sekedar angan-angan yang dimotivasi oleh hanya nafsu, masuk ke dunia realita. Itu kapan bisa? Pada saat kita lubsu fil masjid, i'tikaf di masjid, dengan menyimpan dulu segala status, segala kesibukan kita kepada Allah. Nah, nilai i'tikaf, kesadaran seperti ini merepres kehidupan kita itu puncak juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut pemirsa sekalian. Ibadah yang puncak di bulan suci Ramadan. Ini lebih jelas lagi. Apa itu? Sedekah
pahalanya puncak, maksimal maksudnya, yang juga memang dilakukan sebagai akhir dari puasa kita. Makanya banyak di antara kita memahaminya, mengamalkannya bahwa sedekah itu yang dalam artian zakat fitrah akhir Ramadan. Kenapa? Secara teknis zakat fitrah itu begini. Paling akhir dibayar sebelum sholat Id di masjid. Nabi tegaskan bahwa siapa yang menunaikan zakat fitrah itu qabla shalah fahuwa shadaqatun, dia adalah sedekah maqbulah. Jadi memang dia paling akhir diamalkan, wajibnya begitu, dan bukti bahwa dia sudah maksimal puasanya. Wa man addaha ba'da salati, siapa yang menunaikannya telat, nanti setelah salat Idul Fitri maksudnya, maka dia hanya ternilai sedekah biasa. Jadi dia memang waktunya puncak, sekaligus pahalanya juga puncak. Tapi ini bermakna kepada puncak manfaatnya. Bahwa puncak waktunya ia di akhir, paling lambatnya, emergensinya kira-kira. Tapi yang harus dilihat adalah puncak atau maksimal pahala dan manfaatnya. Di mana? Kira-kira menurut panitia, paling afdolnya, paling tersebarnya sedekah fitrah kita itu, zakat fitrah kita itu, infak sedekah yang lain itu yang sunnah, kapan? Biasanya pada jelang akhir Ramadan. Jadi ada dua hal di situ ya, bahwa puncak karena dia akhir, tapi puncak dari segi pahala maka boleh dilakukan di awal. Itu pemirsa sekalian yang kita memaksimalkan atau puncak ibadah di bulan suci Ramadan. Ada lagi yang berikutnya. Apa itu? Tilawatil Qur'ani. Menelaah Al-Quran. Dari segi motivasinya dulu pemirsa sekalian yang saya mau sebut. Dari segi pahalanya. Bahwa orang yang tilawah Al-Quran itu akan mendapat syafaat. Apa manfaatnya itu syafaat, Ustaz? Saya dengar dari Ustaz itu menempel dari ibadah yang kita lakukan. Iya, betul. Jadi, karena ibadah kita sangat, menurut saya ya, belum maksimal. Dia belum merupakan jaminan kita masuk surga. Yang merupakan jaminan seseorang masuk surga itu kan adalah rahmatnya Allah. Maka syafaat, khususnya pagi hari ini kita mengharapkan syafaat Allah dengan membaca Al-Quran. Maka itu di bulan Ramadan sangat dianjurkan. Ini Allah berfirman begini, wa nunazzilu, kami turunkan, minal Qur'ani, sebagian dari Al-Quran. Maksudnya, kita baca Al-Quran itu karena belum tentu langsung kita bisa khatam semuanya, belum tentu. Maka sebagian saja yang kita baca, itu sudah syifa'un, menjadi syifa, pembela pada saat kita butuh pembelaan itu. Di dunia kita butuh, lebih-lebih di akhirat kelak. Kita butuh syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu melalui syafaat nabinya dan melalui firman-Nya Al-Quran yang kita baca itu. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampan pasir.
Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Polres Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul pindahnya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa, pukul 11 malam di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, semoga berdasarkan ayat yang saya jadikan muqaddimah tadi, kita berupaya meningkatkan amal kita sehingga bisa mencapai puncaknya. Sehingga juga Allah memberikan hidayahnya, banyak jalannya kepada kita. Mudah-mudahan, maka salah satu yang menjadi puncak derajatnya, walaupun juga tinggi tantangannya, sehingga imbalannya di sisi Allah kalau kita bisa amalkan menjadi juga tinggi, yakni tilawatil Quran ini. Lebih khusus lagi di bulan suci Ramadan. Jadi dia paralel ya, kemuliaan baca Al-Quran paralel dengan bulan suci Ramadan ini, terutama di akhir. Ada hadis Nabi begini, saya bacakan lengkap hadisnya. Nabi bersabda, As-siyamu wal Qur'anu. Puasa Ramadan itu dan Al-Qur'anul Karim itu yashfa'ani. Dua-duanya akan memberi syafaat. Masya Allah. Dua makhluk termulianya Allah, yakni Al-Quran itu sendiri sebagai makhluk termulia. Lalu bulan termulia dan ibadah termulia. Jadi puasa itu menjadi pemberi syafaat pada saat kita butuh. Insya Allah. Apa itu? Yaumal qiyamah yang pertama tilawatil Qur'ani, orang yang menelaah Al-Quran. Yaqulu, puasa itu berkata, ay Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu ta'ama wasyahawati bin nari. Disebabkan sayalah yang diamalkan karena dia puasa, sehingga dia tidak makan pada siang hari dan tidak memperturutkan yang halal baginya. Maksudnya bisa bergaul dengan keluarga, suami istri maksudnya. Bahkan dia menahan dirinya dari syahwat, bicara rendah, bicara jorok, apalagi dusta, apalagi fitnah, ghibah. Dia tinggalkan semua itu, ya Allah, demi puasa, demi saya, kata puasa ini. Jadi itu redaksinya sudah ada. Puasa sudah akan siap jawabannya sesuai sabda Nabi di hadapan Allah pembelaannya. Dia bilang, sayalah yang menyebabkan dia tidak makan pagi dan siang, dan dia tidak memperturutkan hawa nafsunya, baik dari yang halal sebelumnya maupun yang memang dari yang dilarang, al-kidbu wan namima wal fitnah. Dia tinggalkan semua itu karena saya. Maka hari ini izinkan wahai Rabb, saya membelanya. Ini bukan dari keluarga kita yang bela ini. Siapa yang tidak mau kira-kira begini? Hanya dengan melakukan puasa. Masya Allah. Ini hadis Nabi sungguh-sungguh puncak ya, maksimal pembelaan nanti itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara wa yaqulul Qur'anu, Al-Qur'anul Karim yang kita baca itu dia akan berkata, mana'tuhun nauma bil laili. Saya yang menyebabkan dia. Kalau kita mengajinya malam, teksnya hadis ini mana'tuhun nauma bil laili. Gara-gara saya yang dibaca pada malam hari. Makna ini kalau dibaca pada waktu lain juga begitu.
tidak tidur, istirahat siang kurang, padahal butuh banyak tidur. Kenapa? Begadang tadi malam sahur, menyiapkan sahur, terutama ibu-ibu ini luar biasa pemirsa sekalian. Ibu-ibu. Maka kalaupun sempat mengaji entah malam, entah subuh, hari setelah subuh, atau kapan saja, bahkan yang menghafalnya, maka Al-Quran berkata, mana'tuhun nauma bil-laili fasyaffi'ni bihi. Saya yang akan membela hari ini ya Allah. Kalau Al-Quran berkata begini pemirsa sekalian, kira-kira Allah akan tolak? Ini ciptaan Allah yang menyebabkan seluruh makhluknya mulia. Jadi kalau kita diberi syafaat itu menjadi kita mulia. Ini yang kira-kira maksud dari tema yang kita angkat. Syafaat puncak. Puncak perjuangannya, puncak balasannya. Pemirsa sekalian kaum muslim yang dimuliakan oleh Allah, saya kira logika pembelajaran kita, maksudnya kalau kita bisa meningkat, masa tidak mau yang ini? Kita akan rela ke hanya yang standar-standar saja, belum mau meningkat setelah disiapkan oleh Allah seperti ini. Itulah sebabnya pemirsa sekalian, syafaat oleh puasa, syafaat oleh bacaan Al-Quran dilakukan Nabi secara khusus, terutama di sisa akhir Ramadan, sisa. Kenapa kencang sisanya? Karena memang tinggal beberapa hari kita mengakhiri Ramadan ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi untuk melakukan puasa yang tenang, iktikaf yang baik, baca Quran yang baik, itu tempatnya biasanya pada sebuah tempat di masjid iktikaf. Minta izin ke keluarga baik-baik. Itulah sebabnya pemirsa sekalian, saya review sedikit tentang iktikaf ini. Iktikafnya Nabi makin panjang di Ramadan. Ada dua ulama. Ulama yang mengatakan bahwa yang penting tinggal di masjid dan baca Quran atau tidak, itu sudah iktikaf. Ada juga ulama yang mengatakan, Malikiyah berkata bahwa berdiam di masjid dengan membaca tadarus Al-Quran, jadi dia sudah paketkan. Jadi saya pemirsa sekalian ya, iktikaf dua macam ya. Ada yang memang murni tafakur kepada Allah, dia hindarkan dari yang mengingat selain Allah dan hari kemudian, tidak banyak kegiatan lain. Ada berpendapat begini, bagus enggak ini? Bagus. Fokus kepada Allah itu hari ini kita belajar fokus, di dunia kerja kita itu belajar fokus. Tapi ada imam mazhab yang sudah menegaskan berdiam di masjid untuk zikir dan tadarrus Al-Quran. Ini penegasan tentang iktikaf untuk memudahkan 4. Jadi kita rangkum tadi 4 amalan puncak di bulan suci Ramadan. Mengharapkan Lailatul Qadarnya datang, kita ketemu. Lalu penunjangnya iktikaf di masjid. Kemudian sedekah atau zakat fitrah juga bagus disalurkan di masjid. Apalagi kalau mustahiknya kita teknisi datang ke masjid. Apalagi lagi kalau salat, luar biasa. Yang kemudian adalah baca Qur'annya di masjid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Penyayang memberikan kesempatan kepada kita ini mengamalkan 4 rangkaian ibadah puncak tadi. Tantangannya puncak dan juga balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah puncak. Lebih khusus lagi pada saat kita di hadapannya Allah di hari kemudian kelak, Al-Quran menjadi musyaffi'. Puasa kita menjadi musyaffi', pembela kita yang kita sama-sama meyakini. Kalau bela diri mungkin ditolak. Tapi kalau Al-Quran dan puasa yang membela kita, Allah tentu sudah tahu bahwa ini orang baik. Mudah-mudahan demikian. Sekian dan demikian juga. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.